Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Dr. Gigi Resti Iswani, SPRKG, konsultan. Pada siang hari ini, saya akan memberikan perkuliahan pada blok 2.2 dengan judul Radiologi Intraoral. Baik, sini saya jelaskan dulu sedikit tentang eh, beban SKS pada perkuliahan hari ini, yaitu SKS-nya 0,5 ya, dengan tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan dan melakukan teknik radiografi intraoral, karena di sini standarnya radiologi intraoral itu adalah standar kompetensinya 4, berarti diharapkan ini kalian mampu untuk melakukan secara mandiri. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, eh, baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Persilahkan J untuk berdoa dulu, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam melakukan warahmatullahi wabarakatuh. pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Gigi Resti. Baik, terima kasih Ji. Baiklah, siang hari ini kita akan mulai perkuliahan kita, yaitu radiologi intraoral. Nah, radiologi intraoral itu ada 3 ya, ada teknik preapikal, teknik Bite-Wing, dan teknik oklusal. Nah, teknik preapikal, kita masuk yang pertama, yaitu teknik preapikal, yaitu teknik radiografi intraoral yang dibuat untuk melihat suatu gigi dan jaringan di sekitar daerah apikal gigi. Ya, jadi dia memuat dari mulai mahkota gigi sampai ke akar gigi. Nah, dalam satu film itu akan didapatkan eh, beberapa gigi ya, 2 sampai 4 gigi yang akan terlihat di teknik preapikal ini. Nah, indikasi utama untuk radiografi preapikal ini meliputi yang pertama adanya untuk melihat infeksi atau inflamasi pada daerah apikal, ya, adanya untuk suspek kelainan pada bagian periodontal, untuk melihat trauma, untuk melihat gigi yang belum tumbuh, ya, untuk perawatan endodonti dan pemeriksaan pre atau pos pembedahan, ya, terus untuk melakukan evaluasi mendetil pada kista apikal dan lesi lainnya pada tulang alveolar. Selanjutnya untuk evaluasi pre dan pos pada pemasangan implan. Jadi banyak indikasi yang bisa dipakai untuk pembuatan radiografi preapikal. Nah, syarat posisi ideal untuk suatu film itu, yang pertama itu film harus berkontak dengan gigi atau setidaknya sedekat mungkin dengan gigi yang akan kita foto, di mana gigi itu harus berada di tengah-tengah film, ya. Nah, yang kedua, gigi dan film harus sejajar. Nah, ini untuk teknik paralel ya. Jadi gigi dan film itu dia harus sejajar dan membentuk sudut 90 nantinya dari arah sinar datang. Nah, film kita posisikan vertikal pada gigi incisivus dan caninus, dan pada gigi molar atau gigi posterior itu film akan kita posisikan secara horizontal. Nah, jadi gigi anterior semuanya ya, baik 6 gigi anterior itu kita filmnya posisinya itu vertikal ya. Untuk posterior itu film posisinya horizontal. Nah, dengan tabung sinar X harus mengarah ke gigi dan film dengan sudut vertikal dan horizontalnya yang tepat. Nah, selanjutnya teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi ideal harus dapat dilakukan berulang sebelum pemaparan. Kita lanjut. Nah, pada teknik preapikal ini ada 2 teknik yang
bisa kita lakukan. Yang pertama itu teknik paralel dan yang kedua adalah teknik bisektris. Oke, ini pertama contoh teknik paralel untuk gigi anterior incisivus. Nah, itu film kita tempatkan dengan holdernya, masukkan ke dalam mulut sehingga antara holder dan giginya itu sejajar ya. Nah, setelah itu kita posisikan pasien itu dengan posisi yang eh, kepalanya lurus ke depan ya. Nah, kemudian kita masukkan holdernya ke dalam mulut pasien sesuai dengan gigi yang akan kita foto. Kita arahkan ujung konnya itu ke posisi lingkaran dari holdernya. Nah, ini hasil dari pemotretan teknik paralel. Nah, sehingga didapatkan hasilnya hampir mendekati panjang normal dari gigi yang sebenarnya. Nah, ini untuk contoh teknik paralel dengan pada rahang mandibula ya. Nah, ini rahang bawah kelihatan ini konnya diarahkan pada lingkarannya. Jadi posisi arah bawah ya, karena kita foto gigi rahang bawah. Nah, yang sebelumnya dilihat dari foto ini kelihatan kalau posisi film itu sejajar dengan gigi yang akan kita foto sehingga hasilnya seperti ini ya, kita dapatkan hasilnya ya sesuai dengan eh, harapan kita, tentu hasilnya dengan kualitas yang baik ya. Lanjut. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, hampir sama atau bahkan bisa sama ya apabila kita melakukan sudut-sudutnya dengan variabel yang tadi itu, yang banyak tadi itu sesuai dengan yang seharusnya, dan pasien tidak bergerak dan pasien tidak ada refleks muntah, tentunya hasilnya akan bagus. Ya. Oke, untuk teknik bisektris dan paralel, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk teknik bite wing ya, untuk poin B? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ayo, tadi eh, yang mau bertanya ada? Ayo, Afi, silakan Afi. Suaranya Afi. Baik Bu, izin Bu, Afi bertanya Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana teknik-teknik dari periapikal, paralel dan bisektris. Di sini Afi izin bertanya Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang sudut-sudut vertikal yang sudah ada ketentuannya tadi Bu, untuk pada saat kita melakukan teknik periapikal tadi Bu. Bagaimana kalau misalnya sudut-sudut vertikal ini kita kelebihan atau kurang dari ketentuannya Bu, itu hasil dari gambarannya nanti bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik, kita jawab dulu yang Afi ya, nanti Amirah berikutnya. Kalau sudut vertikal kita yang untuk gigi incisivus misalnya 55 ya, 55. Nah, kita bikin dia menjadi 35. Nah, dia akan apa ya? Akan terjadinya distorsi, akan ada terjadinya eh, semakin kecil sudutnya dari yang besar menjadi kecil, itu fotonya akan terjadi elongasi, pemanjangan. Begitu juga sebaliknya, kalau sudutnya harusnya besar, kita kasih harusnya sudutnya kecil, kita kasih yang besar, jadi akan terjadi pemendekan. Jadi dia ada agak terbalik gitu. Jadi kalau harusnya 50, kita kasih 40, itu akan terjadi pembesaran, perpanjangan, elongasi istilahnya. Sedangkan kalau sudutnya kecil dikasih ke yang besar menjadi besar, itu dia akan terjadi pemendekan gambar. Jadi tidak sesuai panjang kerja kita kalau pada saat kita melakukan perawatan endodonti nih, jadi panjang kerja kita tidak sesuai dengan panjang gigi yang sebenarnya. Seperti itu, Afi. Apakah paham, Afi? Baik Bu, paham Bu.
Terima kasih banyak, Bu. Oke, oke. Lanjut dengan Amira, silakan Amira, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira izin Waalaikumsalam. bertanya, Bu. Jadi pada Ya, saat melakukan radiografi itu sering ditemukannya pasien yang mengalami gagging, Bu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi pasien yang mengalami gagging pada saat melakukan radiografi, Bu? Terima kasih, Bu. ya. Tadi di depan saya jelaskan dengan kita memasukkan sesuatu ke mulut pasien ya, jangankan pasien kita sendiri kalau kita memasukkan jari kita ke dalam itu kita sudah mempunyai refleks muntah atau gagging ya. Nah, caranya bagaimana kita menginstruksikan ke pasiennya untuk bernapaskan lewat mulut, membuang nafasnya lewat mulut, lewat hidung, jangan lewat mulut ya. Kalau lewat mulut nanti dia eh, itu yang menyebabkan refleks muntah. Tapi kalau memang itu tidak bisa juga, kita bisa memberikan eh, sebelumnya itu sebelum melakukan ekspos itu kita pasiennya disuruh mengisap permen dulu sebelumnya ya, atau dikasih sedikit garam ya. Tapi mungkin kalau di tempat di tempat apa namanya itu di labor radiologi nggak mungkin ada garam, mungkin yang ada permen. Jadi pasien disuruh mengisap permen dulu. Pada saat kita memasukkan film dan pasien disuruh menahan sebentar, beberapa menit itu pasiennya diinstruksikan untuk bernapas melalui hidung, ya, melalui hidung. Jadi tidak bernapas lewat mulut, karena kan kalau pasien disuruh membuka mulut, otomatis dia nafasnya jadi lewat mulut ya. Jadi diingatkan pasiennya untuk bernapas lewat hidungnya, ya, sehingga nanti refleks muntahnya jadi bisa berkurang. Nah, apa yang akan terjadi ketika pasien itu ada refleks muntah pas kita udah siap semuanya, persiapan sudah siap semuanya, pas kita tekan expose ternyata pasiennya ada refleks muntah gitu ya. Jadi ada pergerakan pada saat melakukan foto. Itu hasil foto kita akan blur hasilnya ya. Jadi akan menyebabkan terjadinya nanti jadi 2 kali expose ya. Jadi kita menghindari terjadinya dua kali expose. Jadi sebelum kita lakukan expose itu betul-betul kita eh, edukasi dulu pasiennya, diberikan penjelasan ke pasiennya kalau ini akan mempunyai refleks muntah, usahakan untuk bisa bernapas lewat hidung dan menahan sebentar sampai expose-nya selesai. Karena expose-nya nggak lama, dijelaskan ke pasiennya di awal. Begitu Amira. Apa sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang lain apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut saja dulu ya untuk poin B, yaitu bite wing foto. Nah, di sini adalah radiografi dengan teknik bite wing, berasal dari teknik asalnya itu pasien menggigit, menggigit ya. Jadi ada yang digigit, tidak dimasukkan filmnya di dalam itu, ada yang digigit, ada sayapnya ya. Namanya bite wing, tentu wing itu adalah sayap ya. Terus diletakkan dalam film intraoral ya, mencakup mahkota gigi rahang atas dan rahang bawah serta puncak tulang alveolar. Nah, di sini beda dengan foto periapikal ya. Periapikal itu mulai dari mahkota sampai akarnya kelihatan, cuman pada satu rahang saja. Kalau foto bite wing itu akan kelihatan gigi rahang atas dan gigi rahang bawah, di mana yang terlihat itu cuman sebatas mahkota sampai ke puncak tulang alveolar dan setengah dari akarnya. Nah, itu gigi atas dan bawah. Nah, periapikalnya nggak kelihatan. Jadi kalau kita untuk menilai bagian periapikal, bite wing bukan indikasi foto untuk melihat itu. Nah, indikasi pertama itu mendeteksi adanya karies, tentunya mau karies oklusal maupun di proksimal gitu ya. Terus memonitor perjalanan karies, terus menilai hasil restorasi ya, terus melihat keadaan periodontal. Nah, untuk melihat penurunan puncak tulang alveolar ini biasanya pada pemeriksaan pasien yang periodontitis ya. Nah, lanjut ini sama ya.
Nih mendeteksi karies proksimal ya, terus mendeteksi karies sekunder di bawah restorasi, mengkaji hilangnya tulang interdental dan furkasi gigi. Ini masih bisa kita pakai untuk foto by PIM. Nah, syaratnya di sini tab atau bed platform harus diletakkan pada pertengahan film dan diletakkan paralel terhadap tepi insisal gigi rahang atas dan rahang bawah. Ya, film harus diletakkan horizontal, gigi posterior dan film harus sejajar. Gigi posterior itu dan film harus sejajar ya. Nah, pada arah horizontal, tube X-ray diarahkan sehingga sinar menembus gigi dan film berada pada sudut yang benar dan langsung melewati seluruh area ya, area yang akan kita foto maksudnya ya. Pada arah vertikal tube X-ray diarahkan ke arah bawah kira-kira 5 derajat sampai 8 derajat ke arah horizontal. Ya, kita lihat di gambar ya. Ini yang menggunakan tab ya, kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini yang digunakan tab ini disposable ya, sifatnya ya disposable, nanti satu kali pakai dibuang. Nah, di sini ukurannya ada 31 untuk orang dewasa dan ukuran film untuk anak kecil itu 22 x 35 mm ya. Nah, untuk ukuran yang lebih panjang, biasanya itu ukurannya 53 x 26 mm. Ini biasanya kita gunakan untuk orang dewasa. Nah, posisi filmnya kita tempatkan seperti ini ya. Jadi ini wingnya ini yang mengarah ke bagian bukal ya. Nanti ini yang kita pegang, kita tarik ke arah bukal, nanti bagian oklusalnya akan digigit sama pasien ya, dilakukan pasien diinstruksikan untuk menutup mulutnya dan menggigit bagian wing di atas oklusal dari gigi pasien. Nah, keuntungnya di sini sederhana, relatif murah, dapat dibuang ya karena dia disposable. Nah, jadi bisa kita lakukan pengontrolan infeksi silang ya. Nah, dapat digunakan pada anak-anak dengan mudah ya. Kerugiannya penilaian operator pada angulasi vertikal dan horizontal pada tabung sinar X sering tidak tepat ya. Jadi akhirnya hasilnya jadi ada yang nggak nggak tepat ya. Jadi ada yang berlebih di arah atas, ada yang bawahnya yang nggak simbang antara atas dan bawah ya. Nah, gambaran radiografi tidak dapat direproduksi dengan akurat sehingga tidak cocok untuk memeriksa penjalaran karies. Nah, kita lihat di belakang kalau ini menggunakan holder. Kalau tadi kan menggunakan tab ya. Nah, kalau ini menggunakan holder memudahkan kita lagi karena sudah dipandu oleh alatnya, ada lingkaran untuk menentukan posisi tabung. Kalau kita pakai yang tadi ya, pakai tab yang tadi itu kita menentukan sendiri sudutnya. Sama dengan bisektris. Tapi kalau kita pakai yang holder ya, paket holder ini sudah filmnya diselipkan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut pasien. Tinggal kita suruh pasiennya menutup mulut dan menggigit wingnya. Kemudian kita arahkan ujung kon pada lingkaran dari holdernya. Nah, itu sangat lebih mudah ya ketimbang kita menentukan sudut tadi. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi antara rahang atas dan rahang bawah itu didapatkan dapat kira-kira dari setengah akarnya ya, jadi kelihatan. Nah, ini posisi pasien pada saat dilakukan teknik backwing foto. Nah, ini teknik oklusal rahang bawah dengan sudut 90. Nah, posisi pasien itu kita dudukkan dan kepalanya kita tengadahkan ya. Nah, konnya itu akan membentuk sudut 90 nantinya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita melihat rahang bawah
gigi anterior dan posteriornya, karena untuk oklusal itu mutu radiografnya terlihatnya lengkung rahang, gigi anterior dan posterior, dan batas bawah mandibula atau kortikal inferiornya ini kelihatan seperti ini dengan sudut 90 ya. Nah, jadi pasiennya ditengadahkan, nanti sinarnya datang dari arah bawah dengan sudut 90 ya. Lanjut, Pusal dengan teknik 45, lower 45 itu kita tadi kalau pasiennya ditengadahkan, kalau ini dengan sudut 45 pasiennya dengan posisi menghadap lurus ke depan, tetapi arah konnya kita memberikan sudut 45 terhadap ujung dagu. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini kita lihat ada gigi impaksi di sini. Nah, ini kita tahu hasilnya terlihat gigi impaksi ke arah lingual, ya, berada di arah lingual. Nah, ini kita mengarahkan konnya itu pada ujung dagu dengan filmnya tentunya menghadap ke rahang bawah ya, bagian sensitif atau bagian yang berwarna putih. Lanjut, ini teknik oklusal lower oblique ya, sama dengan rahang atas tadi dari arah samping. Nah, dari arah samping jadi kita melebihkan sedikit ke arah yang kita inginkan. Nah, lalu kita tengadahkan pasiennya dan kita berikan dengan arah konnya dari arah bawah ya, dari arah bawah dagu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya ada sialolit, ini kelihatan di sini. Sialolitiasis, ini kelihatan di sini berada di arah lingual. Ini bisa juga menilai adanya torus mandibula, ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kita masuk ke latihan soal. Sebelum latihan soal, ada pertanyaan dulu untuk teknik bite wing dan teknik oklusal foto. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba satu saya kasih pertanyaan yang mungkin untuk untuk materi ini. Salah satu soalnya, seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke instalasi radiologi kedokteran gigi membawa rujukan dari bagian periodontia untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Pada surat rujukan tertulis gigi 26 dengan kedalaman pocket periodontalnya pada sisi mesial 9 mili. Ya. Sisi distalnya 7 mili, kegoyangannya derajat 1, gigi-gigi yang lain dalam batas normal. Nah, yang ini ditanya di sini, apakah teknik radiografi yang paling tepat untuk dilakukan pada pasien tersebut? Nah, satu gigi yang dibutuhkan cuma satu gigi. Kedalamannya 9 mili dan ada yang 7 mili. Nah, teknik apa yang paling cocok kita kerjakan? Pilihannya ada oklusal standar, oklusal oblik, panoramik, periapikal paralel, periapikal bisektris. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Ayo, silakan yang bisa jawab. Izin, Bu. Ya, silakan, Sherin. Periapikal paralel ya, Bu? Oke, baik. Betul ya. Kita pilih periapikal paralel. Nah, kalau ketika digandeng antara bisektris dan paralel, pilihannya jatuh ke paralel ya. Nah, kenapa kita tidak pilih panoramik? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak pilih panoramik? Kenapa kita pilih ke periapikal? Coba, bisa dianalisa soalnya. Ada yang tahu jawabannya? Izin, Bu. Ya, silahkan, Sherin. Karena tadi di soalnya cuma dibutuhkan satu gigi, Bu. Sedangkan untuk panoramik itu kan terlalu banyak semua gigi gitu, Bu. Oke, saya tambahkan ya. Karena di soal dimintanya adalah satu gigi, jadi kita memilih periapikal. Kenapa tidak panoramik? Karena panoramik memiliki dosis sinar X yang besar dari
paralel, dan kita juga tidak sesuai ya dengan indikasi pemakaian suatu teknik ya. Kalau teknik panoramik itu kita pakai untuk melihat keseluruhan gigi indikasinya ya. Nah, sedangkan di sini dia cuma merujuk ke satu gigi saja. Tentu kita mempertimbangkan dari prinsip ALARA, yaitu membatasi dosis untuk pasien ya. Jadi kalau kita lakukan juga berarti kita sudah tidak sesuai dengan prinsip ALARA. Di mana prinsip ALARA itu pembelajaran kita di semester lalu, di mana ada justifikasi, optimitasi, dan limitasi ya. Jadi harus berpegang ke prinsip ALARA setiap kita melakukan ronsen foto. Oke, untuk materi intraoral, apakah masih ada yang belum paham, yang tidak mengerti? Boleh diajukan pertanyaannya. Nah, untuk referensi kita sudah kirimkan sama bahan itu di Google Classroom. Boleh kalian buka Google Classroom-nya masing-masing dengan sudah dikirimkan link untuk buku ya. Jadi kalian bisa tinggal klik linknya, nanti sudah ada buku referensi kita di sana. Nah, untuk PPT juga sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Ada pertanyaan? Untuk materi kita hari ini, sudah cukup pahamkah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, mungkin untuk tugas nantinya akan diberikan tugas pada saat skills lab, itu kalian membuat teknik intraoral periapikal bisektris dengan membuat satu video simulasikan satu gigi. Boleh nanti masing-masing kelompok giginya ada gigi anterior dan ada gigi posterior. Seperti itu. Nanti videonya dikirimkan lewat Google Classroom ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah mengerti semuanya, kita sudahi perkuliahan kita untuk hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk belajar di rumah, mengulang materi yang sudah saya berikan ya. Semoga nanti ujiannya bisa dapat nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.